saya Gusti, mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 2141104020017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari matkul sumber belajar. Yang pertama, apa itu sumber belajar? Jadi, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, maupun wujud yang terbentuk untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, baik secara terpisah maupun terkombinasi. Untuk apa? Sehingga siswa dapat dengan mudah mencapai tujuan tertentu atau mencapai kompetensi tertentu. Baik, kita beralih ke contohnya. Contohnya apa sih? Nah, kita contohkan pada lingkungan. Nah, implementasinya bagaimana? Nah, nantinya misal kita ambil kelas 10 Madrasah Aliyah nih. Di situ ada bab tentang proses jual beli. Nah, kita akan memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada siswa-siswi kita tentang bagaimana sih jual beli itu, apa itu jual beli, kemudian akadnya apa, terus prosesnya bagaimana gitu ya. Kemudian kita tuangkan atau kita implementasikan pada prakteknya. Nantinya kita cukup praktek di sekolah saja. Nah, di mana di situ siswa bermain sambil belajar tentunya. Kita adakan misal siswa menjadi seorang penjual atau pedagang yang memiliki banyak barang dagangan. Di situ kita akan mempraktekkan jual beli tersebut. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebut dan jelaskan sumber belajar serta sertakan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita akan membahas di sini ada 6 jenis sumber belajar ya teman-teman. Yang pertama ada pesan atau message. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang pesan atau message. Jadi teman-teman, pesan atau message itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada pesan formal dan juga pesan non formal. Apa itu pesan formal? Pesan formal adalah pesan yang dilayangkan oleh pemerintahan atau oleh lembaga tertentu. Kemudian juga bisa dilayangkan oleh non-pemerintahan. Ini siapa? Guru. Nah, kemudian apa itu pesan non-formal teman-teman? Jadi pesan non-formal itu pesan yang bisa kita ambil dari suatu cerita rakyat tentunya, kemudian dongeng, legenda, bisa juga dari prasasti, candi, modul, dan sebagainya. Kemudian nih, kita ke kelebihan dari pesan. Apa sih kelebihan dari pesan? Jadi kelebihan dari pesan ini, pesan atau message, yakni dapat diterima oleh semua jenjang, baik dari RA, NI, MTS, MA maupun di bangku perkuliahan. Kemudian nih, apa sih kekurangannya? Jadi kalau pesan ini tuh kalau di formal tuh biasanya siswa ada yang mengacukan atau tidak begitu mendengarkan pesan dari pemerintah atau lembaga tertentu dan juga dari guru gitu. Kemudian jika di pesan non formalnya, terkadang siswa yang sudah memiliki jenjang yang tinggi merasa bosan dan jenuh terhadap cara penyampaian cerita, legenda atau modul seperti itu. Nah, setelah kita membahas sumber belajar yang pertama, yakni pesan atau message, kita beralih ke sumber belajar yang kedua, yakni ada orang atau people. Kenapa? Karena dari orang atau people inilah kita memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kita dapat bertanya lebih detail mengenai informasi apa nih yang ingin kita lebih dalami gitu. Misalnya kita nggak jawaban dari satu orang kurang membuat kita yakin, kemudian kita bisa bertanya kepada orang lain. Nah, kekurangannya ternyata people atau orang ini memiliki kekurangan loh teman-teman. Jadi kekurangannya apa nih? Jadi kekurangannya adalah waktu. Nah, karena setiap orang memiliki kesibukan masing-masing, sedangkan kita masih memiliki 1001 pertanyaan misal nih. Kemudian kita tidak bisa semena-mena menginginkan jawaban itu langsung di waktu itu di saat kita sedang senggang. Ya, sumber belajar yang ketiga ada bahan dan program. Apa itu? Yakni sebuah format yang mendukung proses penyampaian pembelajaran. Ada buku paket, ada modul, dan juga ada video pembelajaran. Kemudian apa sih kelebihannya? Kelebihannya di sini siswa dapat lebih memahami dan lebih mudah mencari referensi-referensi pembelajaran serta pembelajaran terasa tidak monoton dan menyenangkan karena adanya video pembelajaran. Kemudian kekurangannya upgrade dan ketersediaan buku yang terbatas serta kurangnya fasilitas untuk penampilan video pembelajaran.
Ya, yang keempat ada alat atau device. Nah, kita tadi sudah membahas tentang poin yang ketiga, bahan atau program. Itu biasa dikenal dengan software. Kemudian kita membahas yang hardware atau alatnya. Nah, apa itu? Adalah sebagai penunjang kegiatan proses penyampaian kegiatan pembelajaran. Kelebihannya apa? Kelebihannya proses pembelajaran akan berjalan lebih mudah atau lebih mulus, serta penyampaian materi tidak terasa monoton dan membosankan. Kemudian kekurangannya, karena alatnya terbatas. Nah, kenapa terbatas nih teman-teman? Karena biaya untuk memiliki alat penyampaian media pembelajaran, penunjang pembelajaran itu tidaklah memakan biaya yang sedikit, tetapi untuk membeli alat ini memakan biaya yang cukup banyak. Ya, kemudian sumber belajar yang kelima ada metode. Apa itu? Adalah langkah-langkah atau cara-cara dalam menyampaikan pembelajaran. Kelebihannya apa? Kelebihannya pembelajaran akan terasa atau terlaksana secara rapi dan tersusun. Kemudian kekurangannya apa? Kita sebagai pendidik itu tidak bisa melangkahi satu langkah pembelajaran karena semuanya sudah disusun secara rapi. Ya, kita beralih ke sumber belajar yang terakhir atau yang keenam. Apa itu? Yakni latar atau setting, di mana situasi dan kondisi ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Kelebihannya apa teman-teman? Siswa akan merasa lebih nyaman dan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kelemahan atau kekurangannya apa? Pertama, membutuhkan dana yang besar untuk mengatur tata letak ruangan, pencahayaan, dan lain-lain. Kemudian membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Ya, menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih cara menentukan sumber belajar dari kita sebagai pendidik? Jadi yang pertama, tentukan sumber belajar yang mampu memotivasi siswa. Dengan tujuan apa? Untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar, terutama bagi siswa yang memiliki semangat belajar naik turun atau bahkan memiliki semangat belajar yang rendah. Kemudian yang kedua, menentukan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan kita untuk proses penyampaian belajar. Jadi agar selaras dengan kita dalam menyampaikan proses pembelajaran bagi siswa. Kemudian yang ketiga, tentukan sumber belajar yang dapat diobservasi. Kenapa? Karena kita perlu bebenah atau melakukan evaluasi terhadap materi pembelajaran yang telah kita sampaikan. Apakah perlu dibenahi, atau kurangnya apa, atau sudah cukup, atau bagaimana.